Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini, untuk pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang perancangan sistem terinci. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa perancangan sistem informasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perancangan sistem secara umum dan perancangan sistem secara terinci. Nah, untuk perancangan sistem secara umum sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke perancangan sistem secara terinci. Nah, untuk perancangan sistem secara terinci ini, kita mulai dari perancangan outputnya, yang mana bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan atau bermanfaat. Nah, namun tujuan akhirnya itu adalah untuk proses pengambilan keputusan. Untuk informasi yang berkualitas dan dapat digunakan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam hal accessibility-nya atau easy to use interface. Mudah diakses. Yang kedua yaitu timeline. Maksudnya di sini dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi atau ketepatan waktu menghasilkan sebuah informasi. Yang ketiga yaitu relevan, menghindari detail yang berlebihan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Dan yang keempat yaitu akurasi, bebas dari kesalahan atau ketepatan nilai dari informasi. Yang terakhir yaitu usability. Nah, sesuai dengan model mental atau tipe kognitif user. Nah, jadi perancangan output ini harus sesuai dengan kebutuhan klien, ya. Nah, jadi seorang programmer atau perancang output harus menyediakan suatu produk terhadap klien atau end user yang akan menggunakan laporan tersebut atau outputnya tersebut, ya. Di perancang harus bertanya kepada klien format apa yang harus dirancang atau yang sangat membantu dan sangat mungkin untuk digunakan, ya. Jadi perancangan baik perancangan output atau perancangan input itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan seorang klien, ya. Jadi seorang perancang atau programmer hanya menyelesaikan tugasnya sesuai dengan permintaan dari si klien tersebut. Selanjutnya, perancangan sistem terinci outputnya dapat berupa laporan, ya, yang mana laporan tersebut terdiri dari beberapa bentuk laporan. Yang pertama itu laporan untuk level manajemen yang berbeda. Nah, maksudnya di sini bentuk dari laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel dan berbentuk grafik atau bagian. Nah, jadi untuk level manajemen yang berbeda maksudnya ini itu dalam hal segi fisiknya, ya, yaitu tabel dan berbentuk grafik atau bagan. Nah, salah satunya itu laporan berhierarki. Laporan berhierarki ini dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Nah, ada dua macam dari laporan hierarki ini. Yang pertama itu filter report atau laporan yang dirancang untuk memfilter elemen-elemen data yang dipilih dari database. Nah, sehingga pengambil keputusan akan memperoleh laporan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, biasanya data difilter pada level yang teratas. Yang kedua itu responsibility report. Nah, maksudnya di sini laporan yang dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan, apakah itu CEO-nya, manajer pemasarannya, atau spesialis media, dan lain-lain. Nah, bentuk laporan yang kedua yaitu laporan yang membandingkan data. Maksudnya di sini laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan. Ya. Dengan perbandingan ini, user berada pada posisi terbaik untuk membuat keputusan yang rasional. Nah, laporan yang membandingkan data ini dibagi menjadi 3 macam lagi. Ya, yang pertama itu horizontal report. Nah, maksudnya di sini neraca atau laporan rugi laba menunjukkan laporan keuangan periodik atau periode yang meringkas ribuan transaksi dan elemen data menjadi output untuk beragam user. Nah, jadi usernya akan memperoleh gambaran yang jelas dengan melihat perbandingan pada laporan tersebut. Kemudian setiap jumlah pada item dibandingkan dengan item yang berhubungan satu sama lain, ya, atau satu atau lebih laporan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu vertical report. Maksudnya laporan yang membandingkan suatu bagian komponen dengan totalnya. Yang ketiga yaitu counterbalance report. Maksudnya di sini setiap situasi dibandingkan dalam laporan ini. Contohnya, skenario yang terburuk atau layak dan terbaik dapat membantu para perencana menilai proyek-proyek yang berisiko atau yang memiliki masalah. Dan juga informasi berharga bagi para eksekutif dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya itu bentuk laporan yang ketiga yaitu untuk monitor variasi data. Nah, laporan jenis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu variance report. Maksudnya di sini laporan yang dibuat untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Nah, biasanya laporan ini dibuat sesuai dengan waktu atau selesainya suatu proses dari pembuatan report ini. Kemudian yang keduanya yaitu exception report. Maksudnya di sini laporan seperti variance report, tetapi berbeda kuotanya atau batasannya dibuat untuk suatu proses atau aktivitas. Nah, pada laporan ini dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuotanya. Selanjutnya yaitu dasar-dasar merancang layar atau pedoman perancangan dari laporan. Nah, teknik untuk merancang laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas. Yang harus diperhatikan antara lain yaitu organisasi dari layar dan justifikasi dari field data atau pelabelan, dan judul, spasi, identifikasi dari judul, dan layar terakhir yaitu penentuan warnanya. Jadi dasar yang pertama untuk merancang layar laporan yaitu membuat grafik untuk ilustrasi. Nah, caranya itu grafik ini dibagi-bagi dalam bentuk atau dalam beberapa kategori berdasarkan jenis informasi yang diinginkan. Yang pertama itu scatter graph. Nah, di sini untuk menunjukkan tren suatu data. Yang kedua, line graph. Maksudnya menggambarkan fluktuasi melalui waktu, apakah naik atau turun
tinggi atau rendah, atau stabil. Yang ketiga, bar graph menunjukkan proporsi atau hubungan kualitas satu sama lain. Nah, di sini ada dua macam bar graph ya. Yang pertama yaitu horizontal bar graph. Maksudnya membandingkan item-item yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, yang kedua yaitu vertical bar graph. Maksudnya mengukur item yang sama dibandingkan pada periode waktu yang berbeda. Dan yang keempat, sectograph. Maksudnya menggambarkan bagaimana membagi jumlah total. Nah, di sini ada dua macam sectograph. Yang pertama itu pie-chart. Maksudnya pie-chart ini merupakan suatu lingkaran yang terbagi dalam dua atau lebih segmen yang merepresentasikan suatu presentasi. Dan layer graph. Nah, layer graph ini seperti line graph, tetapi area antar garis menunjukkan kuantitas dan menambah jumlah totalnya. Kemudian yang terakhir itu picture graph. Maksudnya di sini picture graph ini menggunakan simbol-simbol atau ikon-ikon khusus sebagai pengganti bar, ya. Setiap gambar menunjukkan kuantitas item yang diilustrasikan. Dasar yang kedua untuk merancang layar laporan yaitu membuat tabel dan matriks. Nah, dalam membuat tabel dibentuk dari sejumlah kolom dengan judul subjek yang diatur dalam garis. Nah, tabel sangat berarti untuk menyediakan rangkuman informasi eksekutif. Kemudian, dalam membuat matriks, elemen kolom dan baris yang diatur dalam segi 4. Nah, matriks sangat baik untuk menunjukkan hubungan antar elemen. Jadi, sangat penting membuat tabel dan matriks dalam perancangan layar laporan. Selanjutnya yaitu pengaturan tata letak isi output. Dalam pengaturan isi dari output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem maupun programmer. Nah, bagi pemakai sistem ini digunakan untuk menilai isi dan bentuk dari output, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Bagi programmer akan digunakan sebagai dasar pembuatan program untuk menghasilkan output yang diinginkan. Jadi programmer membutuhkan perancangan output ini untuk menentukan posisi kolom, baris, dan informasi yang harus disajikan di suatu output. Nah, dalam pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di printer dapat digunakan alat bagan tata letak printer atau printer layout card dan kamus data output. Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana perancangan output pada suatu sistem informasi, selanjutnya yaitu kita membahas tentang perancangan input. Nah, untuk input mengawali dimulainya proses informasi, input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna, ya, yaitu dari input ke output. Ya. Nah, beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Yang pertama itu insert into, delete from, dan juga update database. Kemudian menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Selanjutnya masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data yang lain. Memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Yang terakhir itu mengadakan dialog dengan sistem.
Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data. Yang pertama itu paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Dan yang kedua yaitu electronic form. Yang ketiga direct entry device. Yang keempat code. Yang kelima menu. Yang keenam natural language. Rancangan formulir kertas. Formulir kertas merupakan pembawa data fisik. Kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Dan aktivitas pemasukan data dapat dilakukan dengan keying dan scanning. Nah, pada beberapa perusahaan, form ini atau formulir kertas ini menjadi suatu bisnis seperti asuransi, saham, hipotek, kredit, dan lain-lain. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas. Ya. Yang pertama yaitu pemilihan kertas. Nah, pada pemilihan kertas ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam memilih kertas yang akan digunakan. Yang pertama yaitu lama formulir akan disimpan. Yang kedua, penampilan dari formulir tersebut. Kemudian yang ketiga, banyaknya formulir tersebut ditangani. Kemudian bagaimana penanganannya, apakah halus, kasar, dilipat atau dibawa-bawa oleh pemakainya. Kemudian kemudahan untuk digunakan, lamanya untuk pengisian yang lama, maksudnya tahan lama untuk pengisian yang lama. Kemudian lingkungan, apakah lingkungan tempat kerja kita itu berminyak, kotor, panas, dingin, lembab, dan lain-lain. Kemudian metode untuk pengisian data di formulir, apakah tulis tangan atau menggunakan mesin printer. Selanjutnya yaitu keamanan terhadap pudarnya data. Nah, faktor yang kedua yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas yaitu ukuran kertas. Nah, usahakan ukuran kertas yang digunakan berupa ukuran kertas yang standar dan banyak dijual. Nah, jika tidak standar, sebaiknya dibuat ukuran yang merupakan kelipatan yang tidak membuang kertas. Seperti ukuran kertas standar dibagi menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu warna. Nah, penggunaan warna membantu mengidentifikasi dengan cepat formulir yang digunakan. Warna yang baik adalah warna yang datanya mudah dibaca, terutama bila menggunakan karbon. Jadi, warna yang baik itu adalah warna yang cerah, ya. Yang keempat yaitu judul formulir. Formulir harus diberi judul ya, untuk menunjukkan jenis dan kegunaannya atau fungsinya. Judul dibuat sesingkat mungkin, tetapi jelas. Nah, nama perusahaan juga perlu dicantumkan pada judul tersebut. Nah, yang kelima itu nomor formulir. Nah, nomor formulir dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan. Dapat diletakkan di pojok kiri bawah atau di bawah kanan. Ya, nomor formulir ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan sumber dan jenisnya. Selanjutnya, yang keenam, nomor urut formulir. Nah, nomor urut formulir ini dari masing-masing formulir biasanya dicantumkan di pojok kanan atas. Nomor urut ini sangat perlu untuk tujuan pengendalian, pelacakan, pemeriksaan, dan juga untuk pengarsipan. Yang ketujuh, nomor dan jumlah halaman. Nah, ini berguna jika formulir terdiri lebih dari satu halaman, maka tiap-tiap halaman tersebut harus diberi nomor dan jumlah halaman, supaya bila ada halaman yang hilang dapat diketahui. Nomor dan jumlah halaman ini biasanya diposisikan atau diletakkan pada sebelah kanan atas. Selanjutnya yaitu spasi. Nah, spasi antar baris
dan spasi antar karakter pada formulir harus diperhatikan juga, terutama bila formulir akan diisi dengan data yang dicetak dengan mesin. Dan yang ke-9 itu pembagian area. Nah, formulir harus dibentuk dengan pembagian area sedemikian rupa, sehingga memudahkan kita dalam pengisian atau pencarian data. Pembagian area ini meliputi area judul, area halaman, area kontrol, area organisasi, area objek, area tubuh, area berita, area otorisasi, area jumlah, dan yang terakhir itu area nomor. Dan yang terakhir, maksudnya yang ke-10 yaitu caption. Nah, maksudnya di sini merupakan kata-kata yang dicetak di formulir untuk menunjukkan siapa yang harus mengisi data dan apa yang harus diisikan. Nah, ada beberapa jenis caption yaitu box caption, yes or no check of caption, kemudian horizontal check of caption, dan checklist caption, blocked space caption, dan scannable form caption. Dan yang ke-11 yaitu instruksi dalam formulir. Ya. Formulir yang baik harus bersifat self-instruction, artinya harus berisi instruksi-instruksi yang jelas bagi pengisi untuk menuliskan data tanpa harus bertanya lagi. Dan yang ke-11 itu jendela di amplop. Ya. Maksudnya jendela di amplop, jika formulir harus dikirimkan, dapat dipergunakan amplop yang berjendela supaya mengurangi penulisan nama dan alamat yang dikirim pada amplop. Yang terakhir yaitu jumlah tembusan. Nah, banyak tembusan atau rekap dari formulir harus dibuat seefisien dan seefektif mungkin, supaya tidak boleh dan juga tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Nah, jumlah dari tembusan ini tergantung dari jalur distribusinya, yaitu dapat berupa jalur distribusi urut atau sequential routing, dan juga jalur distribusi serentak atau concurrent routing. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perancangan formulir kertas. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perancangan formulir yang elektronik. Nah, formulir elektronik ini merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi. Formulir elektronik ini dirancang pada sebuah digitizer atau layar video display terminal yang disingkat dengan VDT dari sistem cache. Nah, menggunakan beberapa komponen seperti pada formulir, yaitu pembagian area, instruksi, line box dan caption, indikator field data, yang terakhir yaitu urutan pedoman perancangan. Kemudian dalam pengolahan formulir elektronik, setelah formulir elektronik tersebut dirancang kemudian disetujui, maka formulir tersebut disimpan pada media magnetik atau media optikal dan dikirim ke workstation. Nah, formulir elektronik ditampilkan pada layar workstation dan diisi oleh user melalui keyboard. Dan jika hard copy pada formulir elektronik ini diperlukan, maka langsung saja diakses dari database dan dihasilkan oleh printer. Kemudian perancangan formulir elektronik. Nah, untuk merancang formulir elektronik ini kita mengambil data dari dokumen sumber dan kita harus mengikuti format dari dokumen sumber tersebut. Jadi dengan adanya formulir elektronik ini kita tidak
membutuhkan lagi formulir atau dokumen sumber, ya. Maksudnya dokumen sumber ya, yang tidak kita butuhkan lagi setelah adanya formulir elektronik ini. Dan yang terakhir itu dalam pengolahan dan pengerancangan formulir elektronik ini yaitu pemasukan data secara langsung, ya. Komponen hardware yang biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam formulir adalah keyboard. Nah, keyboard ini merupakan alat untuk masuk ke dalam sistem informasi, karena pemasukan data melalui keyboard bergantung pada keahlian dan juga usaha dari user atau manusia. Nah, hal ini tidak selalu menjadi cara yang paling efisien dan akurat untuk memasukkan data. Memasukkan data secara langsung sering disebut sebagai otomatisasi data sumber, yang merupakan suatu cara menginput data yang tidak membutuhkan pemasukan data dengan membaca sesuatu dari dokumen sumber atau mengisi pada formulir elektronik. Jadi menambah efisiensi pengisian data dan mengurangi kemungkinan kesalahan pada saat proses pengisian, ya. Terakhir yang akan kita bahas dalam perancangan sistem terinci ini yaitu pengkodean input. Nah, kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, kemudian memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Nah, ada beberapa kode yang terdiri dari angka, huruf, karakter khusus, ya. Misalnya seperti yang terlihat di slide ini, kemudian simbol kode batang atau barcode, warna, dan juga suara. Dan beberapa hal yang kita bahas dalam pengkodean input ini. Yang pertama itu petunjuk pembuatan kode. Ya, beberapa kemungkinan susunan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus dapat dirancang ke dalam bentuk kode. Jika dalam merancang satu kode, hal-hal berikut perlu diperhatikan. Ya, yang pertama itu mudah diingat, unik, fleksibel, efisien, konsisten, sesuai standar, menghindari spasi, dan menghilangkan karakter yang mirip, serta panjang kode harus sama dan harus sesuai. Ya. Kemudian tipe kode. Ada beberapa macam tipe dari kode yang dapat digunakan di dalam sistem informasi. Tipe-tipe tersebut adalah yang pertama itu kode mnemonik. Ya. Agak sedikit susah ya menyebutnya, kode mnemonik. Nah, kode ini digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat. Jadi kode ini dibuat atau dirancang dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili oleh kode ini. Umumnya kode mnemonik ini menggunakan huruf. Nah, akan tetapi dapat juga menggunakan gabungan huruf dan angka. Kebaikan dari kode ini adalah mudah diingat, dan kelemahannya adalah kode dapat menjadi terlalu panjang, ya. Contohnya kode P ya untuk pria, kemudian W untuk wanita. Dan tipe yang kedua itu kode urut, ya, atau sequential code. Nah, kode urut ini disebut juga dengan kode seri atau serial code, yang merupakan kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode yang berikutnya. Ya. Contohnya ya, 001 untuk kode kas, kemudian 002 untuk kode piutang dagang, kemudian 003 untuk kode persediaan produk selesai, kemudian 004 untuk kode persediaan produk dalam proses. Yang kelima itu 005 ya
untuk kode persediaan bahan baku. Nah, adapun kebaikan dari kode urut ini itu sederhana, mudah diterapkan, dan kode dapat pendek tetapi unik, mudah dicari bila kodenya diketahui, dan cocok untuk rekaman di file yang menggunakan nomor record relatif. Nah, baik untuk pengendalian. Dan ada kebaikan dan juga ada juga kelemahannya, ya, yaitu penambahan kode hanya dapat ditambah pada akhir urutan dan tidak dapat disisipkan. Tidak mempunyai dasar logika tentang informasi item yang diwakilinya. Tidak fleksibel bila terjadi perubahan kode. Tipe kode yang ketiga yaitu kode blok atau block code. Nah, kode blok ini mengklasifikasikan item ke dalam kelompok blok tertentu yang mencerminkan satu klasifikasi tertentu atau dasar pemakaian maksimum yang diterapkan. Nah, bisa dilihat ya untuk contoh dari kode blok. Misalnya blok 1000 sampai 1999 itu mengkodekan aktiva lancar. Kemudian blok 2000 sampai 2999 itu mengkodekan aktiva tetap. Dan begitu selanjutnya, ya. Nah, dari blok kode untuk masing-masing kelompok rekening utama, maka rekening-rekening aktiva lancar dapat mempunyai kode di antara 1000 sampai dengan 1999, ya. Sebagai berikut ya. Misalnya untuk kode 1000 itu mengkodekan kas ya, kemudian 1100 mengkodekan piutang dagang, kemudian 1200 mengkodekan persediaan produk selesai, dan 1210 mengkodekan persediaan produk dalam proses, dan kode 1220 itu mengkodekan persediaan bahan baku. Nah, adapun kebaikan dari kode blok ini itu nilai dari kode mempunyai arti, mudah diperluas, kode juga dapat ditambah dan dibuang sebagian, dan untuk proses pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan kelemahannya dari kode blok yaitu panjang kode tergantung dari jumlah bloknya, kurang mudah diingat. Tipe kode yang keempat itu kode grup atau group code. Nah, kode grup ini merupakan kode yang berdasarkan field-field, dan tiap field kode mempunyai arti. Contohnya kode ISBN ya pada buku, kemudian NPM ya juga. Nah, untuk kebaikan dari kode grup ini itu nilai dari kode mempunyai arti, mudah diperluas, dapat ditambah dan juga dapat dibuang sebagian, kemudian menunjukkan jenjang dari data. Untuk kelemahan dari kode grup ini itu kode dapat menjadi panjang. Dan tipe yang terakhir itu kode desimal atau decimal code. Nah, kode desimal mengklasifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal, dimulai dari angka 0 sampai 9, atau angka 00 sampai angka 99, tergantung dari banyaknya kelompok. Contoh ya, untuk kode 00 itu mengkodekan aktiva lancar, dan kode 00100 itu kas, dan 00200 piutang dagang, kemudian 00300 persediaan produk selesai. Nah, ini mungkin merupakan subkodenya ya. Nah, itulah pembahasan kita tentang perancangan sistem terinci. Oke, kalau ada yang masih belum paham atau belum mengerti tentang materi ini, silakan kalian tanyakan di forum diskusi atau juga via WA group ya. Nah, sekian. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.